Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati tsunami Aceh 20 tahun lalu, ratusan warga berziarah ke pemakaman massal Ulele, Banda Aceh, di mana lebih dari 14.000 jasad korban tsunami dimakamkan saat itu. Pemirsa, ini adalah para peziarah yang datang dari berbagai daerah di Aceh. Mereka mendoakan kerabat yang meninggal dunia dalam peristiwa tsunami di pemakaman massal Ulele, Meraksa. Kita bisa saksikan ya, mereka membaca surat Yasin, duduk di sekitar pemakaman massal dan nampak tersirat kesedihan di wajah para peziarah yang kehilangan sanak saudara mereka. Ya pemirsa, lebih dari 14.000 jasad korban tsunami dimakamkan dalam 2 lubang besar di pemakaman massal ini. Saat dimakamkan, sebagian besar jasad korban sudah tidak bisa dikenali lagi. Saat itu tsunami Aceh yang terjadi setelah gempa tektonik dangkal berkekuatan 9 magnitudo dengan gelombang tinggi 15 meter menerjang kawasan pantai Aceh. Dan ada 220.000 orang meninggal dunia di gulung tsunami. Ya, kalau kita ingat 20 tahun lalu Aceh porak-poranda dihantam tsunami maha dahsyat. Lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia. Hantaman tsunami membawa Aceh ke titik nadir. Dan saat ini pemirsa, Aceh telah bangkit dari keterpurukan. Sejumlah bangunan saksi bisu tsunami saat ini dijadikan monumen untuk mengajarkan hidup berdampingan dengan alam. Saat tsunami 2004 silam, Masjid Rahmatullah Lampuk di Aceh Besar ini adalah satu-satunya bangunan yang tegar berdiri. Di antara ribuan bangunan yang roboh, tersapu tsunami. Gempa berkekuatan 9 magnitudo yang menggetarkan Laut Aceh menimbulkan gelombang tsunami setinggi pohon kelapa. 220.000 lebih jiwa melayang, tenggelam dan terseret gulungan ombak tsunami. Air mata warga yang selamat tak terbendung, meratapi hilangnya sanak saudara tercinta. Banyak kisah yang bisa dikaji tentang dahsyatnya kekuatan tsunami Aceh. Namun masjid ini bisa menggambarkan kekuatan spiritual di luar batas kemampuan manusia. Karena waktu itu, hampir seluruh rumah warga hancur tersapu tsunami. Masjid Rahmatullah dijadikan posko kesehatan untuk merawat warga sekitar. Pasca tsunami, Masjid Rahmatullah ini menjadi pusat harapan dan kebangkitan masyarakat Aceh. Dengan bantuan berbagai pihak, kini Masjid Rahmatullah berdiri megah. Hari ini, Masjid Rahmatullah bukan hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi monumen peringatan tsunami. Sebuah peringatan akan kekuatan alam dan kebesaran Tuhan. Jadi peninggalan daripada tsunami untuk bahan edukasi, jadi pelajaran anak-anak ke depan. Dan ini pun sengaja ditinggalkan supaya ya jadi pelajaran anak-anak ke depan bahwa tahu Aceh pernah dilanda tsunami. Ya, masjid ini waktu tanggal 26 Desember 2004 itu kan kejadian tsunami. Masjid ini kan satu-satunya yang berdiri tegak di pinggir laut. Lampu ini kan semua ini habis. Jadi pada saat itu katanya air kan terbelah ya. Dari menara itu terbelah. Nggak kelihatan, nggak masuk ke dalam air, terbelah air. Masjid ini menjadi saksi dari bencana besar. Kini menjadi salah satu simbol kekuatan, harapan, dan keimanan. Aceh bangkit bersama semangat yang tak pernah padam. Pengingat tsunami tidak akan hilang. Generasi baru mendapat pengetahuan dari benda-benda yang ditinggalkan. Salah satunya pemirsa, kapal pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Apung yang bergeser dari pantai Ulele ke desa Punge Blangcut, Banda Aceh, pemirsa. Berada di tepi jalan desa Punge Blangcut, Jaya Baru, Banda Aceh, Museum Tsunami Kapal PLTD Apung tak pernah sepi pengunjung. Kapal berdiri kokoh di tengah permukiman warga sebagai lokasi wisata edukasi. Jam 7.55 waktu Indonesia Barat,
menjadi penunjuk bagi pengunjung terjadinya gelombang tsunami. Berdiri di pintu masuk akan mengingatkan waktu yang telah berlalu. Pengunjung akan masuk dari pintu serta tangga kapal yang membedakan setiap ruang pergerakan. Ruang kapal terbagi menjadi beberapa sekat, diisi berbagai peringatan dari sajian film hingga benda yang tertinggal saat gempa tsunami. Sejauh 1 kilometer datang gelombang setinggi 24 meter. Bisa pula kapal ini. Dengan termasuk 7 orang kru kapal tadi, karyawan kapal. Jadi dari 7 itu yang selamat di air mereka 1 orang. 1 orang selamat. Jadi kapal ini hanyut pertama ke Lampaseh. Kemudian ada gelombang kedua. Gelombang kedua dari arah Kedah atau dari arah Makam Syahkuala ditarik ke Sungai Blangcut. Jadi jalur hanyutnya kapal ini sejauh 5 km. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari Google Map itu sekitar 3 km. 20 tahun sudah kapal PLTD ini berdiri kokoh setelah dihempas gelombang tsunami dari pantai Ulele yang jaraknya sekitar 3 km. Namun kapal bergerak hingga 5 km di posisi saat ini dari Lampaseh. Sebelumnya kapal PLTD Apung diserahkan kepada pemerintah Aceh untuk membantu menambah arus listrik yang diperlukan. Namun alam berkata lain, dihempas gelombang sangat besar. Kapal berbobot 2.600 ton tidak ada yang memprediksi akan bergerak ke tengah kota. Bencana alam, gempa bumi yang disusul gelombang tsunami 20 tahun silam mampu memindahkan kapal. Saya merinding kayak bentuk kebesaran Allah, walaupun itu betulnya musibah ya, tapi itu mengingatkan kita kepada Yang Maha Kuasa untuk berbuat baik di dunia, gitu, berbuat baik kepada alam tentunya. Setelah melihat kapal ini semakin takjub dan semakin cinta sepertinya dengan Aceh. Kapal ini dari Pelabuhan Ulele sampai kemari. Kalau kesannya la haula wala quwata illa billah, sungguh kuasa Allah terbiasa. Kita mereka tidak bisa menyadari ternyata kuasa Allah luar biasa lebih. Insyaallah. Nah, kan innallaha ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Pengunjung wisata Aceh akan meningkat pada saat peringatan tsunami, terutama dari luar daerah. Dengan tiket Rp3.000, Museum Kapal PLTD Apung buka setiap hari dari jam 8.30 hingga pukul 17. Berwisatalah ke Aceh sambil merasakan nikmatnya daerah syariah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan.